Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Komunikasi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis karena setiap kegiatan organisasi bergantung pada penyampaian dan penerimaan informasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas melalui konsep 7 pilar komunikasi bisnis. Pilar pertama yaitu kemampuan menempatkan diri sebagai komunikator dengan memilih media yang tepat, menyusun pesan secara terarah, serta mengevaluasi dampak komunikasi. Yang kedua, penggunaan pikiran, di mana komunikator harus berpikir secara logis dan mengendalikan emosi sebelum menyampaikan pesan. Ketiga, memahami bahasa, karena bahasa menjadi alat utama komunikasi sehingga harus digunakan dengan baik dan sesuai dengan kaidah. Pilar keempat adalah kejelasan pesan, yaitu penyampaian pesan secara singkat, padat, dan langsung pada inti, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Kelima adalah daya persuasi, yaitu kemampuan memengaruhi audiens melalui pesan yang meyakinkan dengan pendekatan attention, interest, direct, dan action. Pilar keenam adalah kelengkapan pesan, yang menekankan pentingnya penyampaian informasi secara utuh dan tidak setengah-setengah. Dan yang terakhir adalah keinginan baik atau goodwill, yaitu komunikasi yang dilandasi niat baik untuk memberi informasi, membujuk secara etis, dan membangun kerjasama. Dengan menerapkan ketujuh pilar ini, komunikasi bisnis dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Contohnya, pada masa COVID-19, komunikasi bisnis menjadi sangat krusial karena perusahaan harus menyampaikan kebijakan baru secara cepat dan tepat. Pada pilar pertama, pemahaman proses komunikasi terlihat ketika manajemen memilih media yang sesuai seperti email dan Zoom untuk menyampaikan kebijakan work from home, lalu memastikan karyawan memahami isi pesan melalui diskusi. Pilar kedua adalah penggunaan pikiran. Dalam situasi pandemi yang penuh tekanan, perusahaan menyampaikan kebijakan dengan logis dan tetap mengendalikan emosi, misalnya saat menjelaskan pengurangan jam kerja dengan bahasa yang tenang dan empatik agar karyawan tidak panik. Yang ketiga, memahami bahasa. Diterapkan dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami saat menjelaskan protokol kesehatan, sehingga semua karyawan dari berbagai latar belakang dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Contohnya, perusahaan menyampaikan aturan wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara singkat, padat, dan langsung pada inti, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Pilar kelima, daya persuasi, terlihat ketika perusahaan mengajak karyawan mematuhi protokol kesehatan dengan menekankan risiko COVID-19, manfaat lingkungan kerja yang aman, serta mengajak bertindak demi melindungi diri dari keluarga. Pilar keenam adalah kelengkapan pesan. Dalam setiap pengumuman, perusahaan tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga alasan kebijakan, waktu pelaksanaan, dan konsekuensi jika aturan tidak dipenuhi. Terakhir, keinginan baik atau goodwill. Perusahaan menunjukkan niat baik dengan menyediakan masker, hand sanitizer, dan vitamin, serta menyampaikan kebijakan dengan tujuan menjaga kesehatan bersama dan membangun rasa saling peduli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.